Pemerintah Indonesia lewat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, meminta buronan Adeline Lis diterbangkan dari Singapura langsung ke Jakarta. Adeline Lis menjadi buron kasus pembalakan liar lebih dari 10 tahun. Ia tertangkap di Singapura pada tanggal 4 Maret tahun 2021 karena memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Oleh pengadilan Singapura, Adeline dihukum denda $14.000 Singapura atau sekitar 140 juta rupiah, serta dideportasi dari Singapura. Perintah Jaksa Agung membawa Adeline Lis ke Jakarta disampaikan setelah Kendrick Ali, anak Adeline Lis, meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sumut untuk diberikan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) supaya bisa kembali ke Medan, Sumut. Melalui kantor pengacara Parameswara & Partners, Adeline Lis bisa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan. Adeline Lis adalah pengusaha nasional di bidang kehutanan. Ia merupakan pemilik dari PT Mujur Timber Group dan PT Keangnam Development Indonesia. Kedua perusahaan tersebut diduga melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara. PT Mujur Timber Group merupakan salah satu perusahaan kayu besar yang sempat berjaya di era Orde Baru, yakni dalam kurun waktu tahun 1970-an hingga tahun 2006. Di sektor hilir, perusahaan ini memproduksi triplek dan kayu lapis. Sebagian produksinya adalah untuk ekspor. Lantaran besarnya produksi Mujur Timber Group, perusahaan ini menjadi penggerak ekonomi yang cukup dominan di Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dilansir dari Antara, perjalanan perusahaan yang sudah berkiprah selama 50 tahun ini mengalami naik surut. Bahkan pernah mengalami stagnasi yang cukup panjang dari tahun 2006 sampai 2011 dikarenakan adanya permasalahan. Dampaknya ribuan karyawan Mujur Timber terpaksa dirumahkan. Sempat nyaris bangkrut, perusahaan ini kembali bangkit. Saat ini, estafet kepemimpinan perusahaan beralih ke Jansen Ali yang tak lain merupakan putra Adeline Lis. Saat ini, lahan produksi milik perusahaan yang berada di Jalan Raya Sibolga Barus KM 8 Pargadungan, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, bahkan ditetapkan sebagai kawasan berikat oleh Kementerian Keuangan. Izin kawasan berikat diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, melalui Surat Keputusan Nomor KM 97 WBC 02/2019. Dan izin operasional berikat ditetapkan pada tanggal 13 Januari tahun 2020 oleh KPPBC Sibolga. Dilansir dari Harian Kompas, Mahkamah Agung (MA) menghukum Adeline Lis selama 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti 119,8 miliar rupiah dan dana reboisasi 2,938 juta dolar AS. Namun, Kejaksaan kesulitan mengeksekusi terdakwa kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, itu karena tak diketahui keberadaannya. Vonis terhadap Adeline Lis dibacakan dalam sidang Kamis tanggal 31 Juli tahun 2008 oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Bagir Manan Ketua Majelis, Joko Sarwoko, Artijo Alkostar, Harifin Atumpa, dan Mansyur Kartayasa. Kompas, tanggal 2 Agustus tahun 2008. Sebelumnya, Maret tahun 2006, Adeline dinyatakan buron oleh Polda Sumut. Pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keangnam Development Indonesia itu diduga melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing Natal. Ia tertangkap di Beijing, China, akhir tahun 2006, saat akan memperpanjang paspor di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI, Beijing. Namun, Pengadilan Negeri Medan akhirnya membebaskannya. Kompas, tanggal 7 November tahun 2007. Sejak itu, Adeline tidak diketahui lagi keberadaannya. MA juga menghukum Adeline Lis membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Apabila dalam waktu 1 bulan Adeline tak dapat mengembalikan kerugian negara, harta bendanya disita. Jika harta bendanya tak cukup, diganti dengan 5 tahun penjara. Kepolisian dan kejaksaan menilai ada unsur pembalakan liar pada kasus Adeline Lis.
Namun, Kementerian Kehutanan tahun 2007 menilai tindakan Adeline Lis sebagai pelanggaran administrasi saja. Buronan Kejagung itu tertangkap imigrasi Singapura karena sistem data negara itu menemukan data yang sama untuk dua nama yang berbeda. Pihak imigrasi Singapura kemudian mengirimkan surat kepada atase imigrasi KBRI di Singapura untuk memastikan apakah dua nama yang berbeda itu sebenarnya merupakan sosok yang sama. Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, HAM, dipastikan dua nama itu sama. Adeline juga diduga memberi keterangan palsu karena tidak pernah dikeluarkan surat terkait dengan nama Hendro Leonardi. Di persidangan, Adeline Lis mengaku bersalah. Atas dasar itu, Pengadilan Singapura pada tanggal 9 Juni tahun 2021 menjatuhi hukuman denda yang dibayarkan 2 kali dalam periode 1 minggu, mengembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi kepada pemerintah Indonesia, dan mendeportasi kembali ke Indonesia.